SPJP ada 7 buku. Antara lain epistemologi filsafat, ada apa dengan aku, epistemologi filsafat Nagarjuna, Be Buddhist, Be Happy, Happy Waisak, Satu Buddha, puisi-puisi Buddhis, meditasi cinta ya saudara putri dan Siddhartha Buddha, Buddha Dharma dan Jamadana dan lain-lain. Oke, hari ini kita kedatangan peserta baru dari Universitas Sekolah Tinggi Sadah Filsafat ya, dan dari HMI ya, Mas ya. Ya, terima kasih juga teman-teman yang lain. Ya, terima kasih selamat bergabung. Marilah kita mulai, karena dari materi yang didapat ada banyak sekali ulasan dari kedua narasumber. Butuh waktu antara 10 sampai 15 menit. Lalu dari situ kita baru berdiskusi. Dimulai dari 10 sampai 15 menit saja ya Pak, tidak terlalu lama. Lalu kita mulai dengan tanya jawab. Dimulai dari Pak Jo Besana yang sudah di makalahnya sudah disiapkan. Silakan Pak. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Namo Buddhaya. Saya salam agama ya. Yang pasti cuma itu. Namo Buddhaya. Iya, Namo Buddhaya. Tapi sekarang di Buddhis juga ada baru lagi itu, saya bingung juga ada itu, lalu ada perubahan gitu tergantung perkembangan pembacaan kitab suci tadi. Baik, senang sekali ini bisa bersama-sama di sekolah agama, tema perdamaian. Sini dalam kesempatan ini saya membawakan tentang HAM dalam Buddha Dharma dan agama Buddha. Saya selalu bukan menghindari, tapi lebih senang memakai istilah Buddha Dharma gitu ya, digabung. Konotasi agamanya itu jadi ya mungkin ada nuansa yang berbeda ya, kalau pakai agama, pakai Buddha Dharma. Jadi kalau Buddha Dharma itu lebih bersifat kepada pengetahuan lah, seperti kayak begitu ya. Sedangkan agama kan melibatkan hal-hal yang lain. Nah, sedangkan saya di agama Buddha sebenarnya bukan tokoh, bukan praktisi agama, bukan tokoh praktisi agama yang ada di majelis-majelis seperti itu ya. Cuman sekedar umat yang senang mempelajari Buddha Dharma aja, dan kemudian berusaha mau mengaktualisasikan atau mengkontekstualisasikan Buddhisme ini, ya, Buddhisme Buddha Dharma ini ya terjemahan dari Buddhisme ya sebenarnya kepada permasalahan, berbagai macam permasalahan gitu ya. Jadi buku saya temanya jadi kontekstual, menanggapi isu-isu yang berkembang yang sekarang ini zaman edan gitu kan. Tadi bicara di Pindro DKI ke PNS itu ya pakai rombongan itu aja, karena kesana kan departemen agama, dirjen Budanya juga sudah pada ada di gedung bundar semua gitu kan. Jadi kritiknya dari falsafah Jawa gitu. Nah, dalam kesempatan ini tentang HAM, saya kira ini sedikit mengulas, ingatkan soal hak asasi manusia ya. Nah, sebenarnya ini textbook aja, kayak textbook banget kayak begitu ya. Yang kaitannya dengan agama ya, Deklarasi Universal HAM pasal 18. Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keislaman batin, dan agama, termasuk kebebasan berganti agama, kepercayaan, kebebasan menyatakan agama, kepercayaan dengan cara mengajarkan, ya, dijamin ini dalam HAM, beribadah baik sendiri maupun bersama-sama, baik di tempat umum maupun secara sendiri. Kita lihat di sini kalau yang kaitannya dengan agama ini di dalam pasal 18. Ternyata rumusan HAM juga kan berkembang dari sejarah, ada dinamika perkembangan seturut dengan kehidupan manusia dan juga perkembangan budaya, dari yang bersifat hak individual
terakhir mungkin pelestarian lingkungan, hak terhadap ekologis gitu. Jadi perumusan HAM juga berkembang dalam sejarah manusia. Ya, ini kita akan melihat ini semacam evolusi atau pertumbuhan kesadaran manusia. Dan saya kira bagus juga gitu, karena dia kan tumbuh secara empiris dan secara historis gitu ya. Kalau agama kan lebih bersifat ajaran yang jatuh, yang normatif dan teologis gitu. Kalau ini pemahaman terhadap kemanusiaan itu kan memang berlangsung di dalam sejarah, dari manusia untuk tidak boleh dikenai kekerasan sampai yang terakhir ini hak terhadap ekologis, partisipasi terhadap pembangunan. Karena itu dalam sejarah ini pembangunan internasional kita ada lihat 3 generasi perkembangan HAM hak asasi manusia. Jadi ya, tapi ini udah ada ya, di buku-buku tentang HAM, tentang etika politik juga saya kira juga sudah. Ya, singkat saja, yang menyangkut generasi pertama itu hak untuk hidup, perlindungan, penindasan, penyiksaan fisik bersama di muka hukum, mengeluarkan pendapat dan lainnya. Kemudian yang kedua menyangkut hak sosial, ekonomi dan budaya. Jadi ada perkembangan kan. Yang pertama dari generasi diistilahkan generasi pertama, yang kedua hak sosial, ekonomi dan budaya, hak atas kesehatan, keamanan sosial, pendidikan, memajukan ilmu pengetahuan. Nah, generasi yang ketiga hak atas pembangunan, hak atas lingkungan, ya, hak kaum perempuan, tidak diskriminasi dan sebagainya. Mungkin juga hak untuk anak-anak, ya mungkin juga nanti berkembang hak terhadap ekologi dan binatang juga. Jadi HAM ternyata tumbuh sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh manusia dan menjaga keluhuran manusia dan juga sebenarnya lingkungan alam dan culture budaya. Nah, bisa juga dilihat dari tiga segi, negatif, aktif dan positif. Ini dalam kaitannya juga dengan masalah paham kebebasan beragama. Ya. Dari segi negatif, jadi kebebasan mengamalkan ajaran agama, kebebasan dalam mengamalkan ajaran agama. Adanya jaminan dalam beragama dari negara berupa perlindungan hukum maupun undang-undang agar keyakinan seseorang beragama terlindungi dan tidak terserang. Juga ada prinsip non intervensi dari satu kelompok agama tertentu kepada kelompok agama lainnya, ya, ini prinsip non intervensi. Ini istilah non intervensi kalau di intern Buddhism itu di intern perwakilan umat Buddha, Waludi ini digunakan. Jadi kan ragam alirannya di dalam agama Buddha, di dalam Walubi yang sekarang itu perwakilan, dulu kan perwalian. Gara-gara perwalian, kalau perwalian sepertinya ada hierarkis seperti itu kan, kayaknya suka ada aliran tertentu yang dianggap sesat kayak begitu kan, dikeluarkan dari organisasi, ikut lagi kayak gitu. Tapi setelah perwakilan, setelah reformasi 98 kita ganti istilah perwalian menjadi perwakilan. Jadi prinsip non intervensi diberlakukan sehingga di perwakilan agama Buddha itu kalau menurut saya jadi banyak aliran, bisa menampung berbagai macam aliran. Jadi nggak ada suatu dogma yang bersifat yang dikeluarkan semacam oleh otoritas sangha, nggak ada. Ya, ini non intervensi di intern. Nah, segi aktif, jaminan dari negara, institusi kemasyarakatan akan hak seseorang sebagai warga negara yang sama dan setara di muka hukum tanpa membedakan latar belakang agamanya, atas partisipasinya dalam mengarahkan perkembangan negara. Ini segi aktif. Nah, sebagai warga negara yang sama, perbedaan agama tidak dijadikan alasan untuk membedakan partisipasi setiap umat beragama dalam menjalankan negara dan mewujudkan cita-cita negara. Seperti misalnya dalam menghapus ketimpangan sosial yang ada yang merupakan sejalan dengan cita-cita beragamanya. Jadi perbedaan agama itu tidak mengurangi kita untuk sama-sama berpartisipasi mewujudkan yang mewujudkan masalah ekonomi, kesejahteraan sosial dan juga ekspresi budaya. Dalam agama Buddha, pemenuhan faktor kebutuhan pangan atau ekonomi juga mendapat perhatian utama. Emang susah mencari ayat-ayat seperti kayak gini, ayat-ayat yang kontekstual yang ini ya. Seringkali kan di Buddhis itu isi kitab sucinya
ilmu batin, kimia batin, transformasi diri gitu ya, dari buruk ke baik aja isinya seperti gitu, pelatihan. Jadi yang bersifat kemasyarakatan sosial ini agak kurang memang begitu. Nah, tapi saya juga tunggu di sini juga Buddha pernah mengatakan pernah mengatakan nggak bisa orang diajar kalau perutnya kosong gitu, pada seorang petani. Jadi mereka harus bertani, memenuhi perutnya dulu baru menerima ajaran. Jadi persoalan ekonomi sangat menentukan juga dalam kehidupan orang beragama ya. Basis menentukan atas bangunan atas, kayak Karl Marx saja di sini. Segi positif, terbukanya kesempatan di dalam mewujudkan ekspresi keyakinan agama seseorang, ritual keagamaan, keterlibatan dalam pemenuhan hak sosial dan hak budaya. Kesempatan yang sama tidak membedakan agama dalam menikmati seluruh harta material dan budaya milik masyarakat. Nah, kalau di dalam lingkungan Buddhis, hak ekspresi budaya ini sebenarnya menarik juga, apalagi di Borobudur, iya, Waisak itu yang perwakilan itu yang diberi kesempatan setiap aliran, setiap majelis itu membuka stand-stand dan juga melakukan ritualnya masing-masing. Di samping nanti ada ritual yang terpusat, yang khusus seperti kayak begitu. Jadi kayak pasar malam agama juga. Tapi yang sebagai ini ya, sebagai pemenuhan HAM ya oke aja gitu kan. Jadi mungkin juga ya kita juga bisa jadi tahu gitu ya, gaya tantra bagaimana, gaya tridharma bagaimana, gaya budayana bagaimana, gaya theravada bagaimana. Kemudian juga ada semacam prosesi gitu ya, karnaval gitu. Itu menjadi peristiwa budaya agama yang cukup menarik sebenarnya gitu ya. Harusnya bisa menjadi daya tarik wisatawan yang lebih bagus lagi gitu. Karena itu peristiwa kan rutin ya, setiap tahun. Nah, saya melihatnya di sini dari segi ekspresi dalam hal ritual. Kita bisa saksikan semua itu bisa kita saksikan dalam tempo peristiwa Waisak itu. Kalau dulu waktu perwalian belum satu aja, suci Waisak udah gitu. Bisa ribut soal kan lain ekspresi ritual masing-masing kan ya, yang pakai bahasa ini, pakai gaya ini, pakai nada ini. Tapi kalau setelah reformasi perwakilan ini lebih demokratik. Lihatnya dari segi. Nah, jadi warga negara latar belakang yang berbeda-beda itu misalnya bisa kerjasama pemenuhan hak sosial dan budayanya ini bisa di Tren Buddhis ini bisa dikembangkan lebih luas lagi kepada macam-macam komunitas beragama. Nah, kalau sini sudah jelas di Indonesia pasal 29 Undang-Undang Dasar ya, yang sejalan dengan prinsip HAM, kebebasan beragama, menghormati keyakinan agama apapun ya, dan memberi kesempatan kepada umat untuk mengekspresikan keyakinannya. Ini juga normatif juga ya, biasa ini negara Pancasila kita sudah tahu. Undang-Undang Dasar 45 juga bisa kita lihat ada korelasinya, ada hubungannya juga sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Bahkan HAM 1948, Undang-Undang Dasar 45 1945 lebih mendalui. Nah, kemudian dalam sejarah Nusantara kita punya pengalaman modal sejarah kita untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, supaya negara Bhinneka Tunggal Ika ya, yang sekarang jadi lambang tertera di dalam lambang negara Garuda Pancasila. Ini pengalaman dalam sejarah Nusantara, Siwa Buddha Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana dan Mamangkuran, agama Hindu dan Buddha berbeda, tapi satu, sebab kebenaran tidak pernah mendua. Ini modal sebenarnya mesti kita ulang-ulangi, kita banggakan juga gitu ya, Siwa Buddha. Nah, kalau dilihat dari ini cara normatif aja di dalam agama Buddha, tapi juga pernah tumbuh di dalam sejarah soal toleransi dalam agama Buddha gitu ya. Kan seringkali terjadi penyebaran agama, mereka bisa berpindah agama kan, beralih keyakinan dari sini ke sana, dari Buddha ke sana, dari sana ke Buddha, ya bisa aja terjadi seperti kayak gini. Di sini ada
Buddha menekankan kepada ada prinsip penghormatan terhadap keyakinan orang lain berbeda. Di sini ada contoh Upali yang hendak menjadi pengikut Buddha, tapi Buddha mengatakan supaya berpikir matang-matang lebih dahulu, dan kalau misalnya sudah menjadi pengikut Sang Buddha, ya tetap harus menghormati guru yang ditinggalkannya, kayak gitu. Di toleransi yang cukup luas sebenarnya. Terus ada lagi dalam sejarah, itu waktu semasa Sang Buddha, ini sejarah setelah Buddha wafat, abad kedua sebelum Masehi. Ini Piagam Asoka, Raja Asoka. Di mana filmnya? Masih beredar filmnya di Antv gitu ya. Oh, film Asoka. Udah langsung ya? Capek nontonnya lama. Saya nonton yang salukan aja dulu, yang satu film selesai seperti kayak gitu ya. Ini raja yang jadi semacam tadi itu ya, kimia sosial barangkali ya. Dari melakukan penaklukan dengan kekuasaan gitu ya, dan akhirnya menjalankan prinsip toleransi dan saling menghormati tentang kerukunan beragama. Membuat piagam kerukunan prestasi Batu Kalingga nomor 22. Nah, ini kira-kira kalau kita mau menghormati, jangan mencela agama orang lain, karena dengan mencela agama orang lain, agama yang lain sama juga kita menjelekan, meninggikan agama kita sendiri, kira-kira seperti kayak gitu ya. Prinsip yang menjadi patokan juga di dalam kehidupan umat Buddha. Ini secara historis memang pernah diterapkan oleh Raja Asoka. Nah, sekarang sedikit paham konsep manusia gitu, konsep dan nilai manusia di dalam Buddhism kayak gitu ya. HAM tercetus karena menyangkut adanya satu hal pokok yang berkenaan dengan kedudukan manusia, bahwa kelahiran manusia adalah sesuatu yang mulia dan luhur. Hak manusia sejak lahir yang tidak boleh dirampas, dan juga memiliki hak yang harus dipenuhi oleh negara maupun institusi sosial lainnya. Tadi yang generasi, 3 generasi dan negatif, positif itu. Nah, hak atas hidup, dari perspektif Buddhis, menghargai kehidupan berlandaskan pada moralitas. Jadi prinsip pertama dari moralitas Buddhis itu Panatipata Weramani itu ya, jangan membunuh, jangan melakukan kekerasan. Nah, ini artinya juga secara positif menghargai kehidupan, tidak boleh diperlakukan secara ini. Bukan hanya manusia, sebenarnya juga alam juga, ya binatang juga, dan tumbuh-tumbuhan juga sebenarnya. Tumbuh-tumbuhan. Jadi masa sejarah itu banyak cerita Sang Buddha berjalan itu yang nggak ekstrim banget ya. Kalau kaum jin kan memang ekstrim ya, jalan di satu dulu supaya nggak ada semut terinjak kayak gitu ya. Tapi memang diperhatikan hal seperti kayak gitu. Rumput juga tidak membuang ini sembarangan. Dulu waktu sampah itu juga di Monas itu tinja juga itu sudah diperlakukan nggak sembarangan juga, karena samana itu kan petapa Buddha itu kan Buddha kan berkeliling gitu ya. Jadi bagaimana dia tinggal gitu. Kemudian orang umatnya yang memberikan dia pondokan putih di mana buang hajat, buang apa juga bisa tersalurkan, jadi nggak sembarangan ya gitu. Kita di sini di berbagai daerah masih banyak yang susah sekali mendidik itu ya. Di tempat saya di Tenjo juga susah, sampai bikin jambannya nggak pernah digunakan. Sumurnya aja yang digunakan. Soal perhatikan kalau pagi yang ngambil air sumur itu ternyata perempuan. Loh, lakinya kemana? Saya bingung. Mungkin sumur, dapur, kasur itu urusan perempuan. Masih banyak yang diskriminasi terhadap perempuan itu. Banyak yang seperti kayak begitu saya perhatikan. Nah, menjauhi pembunuhan, menahan diri dari segala bentuk kekerasan, ini di kitab suci ya. Membuang, bukan membuat ini ya. Setelah membuang alat memukul dan pedang, malu untuk melakukan tindak kekerasan, berbuat kasar, ia hidup dengan cinta, kasih, menaruh kasih sayang, dan berbuat bijak terhadap semua makhluk. Ini jadi inspirasi meditasi cinta gitu ya. Siddhartha meninggalkan kepangeranan ya kan. Kalau dia jadi raja kan dia punya alat, punya senjata kan, pedang gitu ya. Itu yang dia buang ya. Jadi
jadi pertapa. Jadi kekuasaan itu bukannya melakukan dengan senjata, tetapi dengan kasih sayang. Meditasi cinta itu saudaranya menggugat gitu kan, kenapa lu ninggalin gua, padahal tahta sudah tersedia gitu. Nah ini dalam Buddhism konsep manusia dan nilainya arti asalnya dari manusia, manuca, mano dan usa, mano dan usa. Mano itu ya mentalnya, pikiran dan kesadaran. Usa berarti makhluk yang tertinggi. Jadi dari bahasa Sanskerta dalam bahasa Pali, dalam karma, cause and effect itu ya, sebab dan akibat. Yang paling dasar itu dari mano, pikiran, kesadaran, menentukan ucapan dan menentukan perilaku. Ya, jadi jalan Buddha itu sebenarnya bagaimana merubah transformasi kesadaran, transformasi pikiran. Nah, ini yang mencerminkan keluhuran manusia, dan manusia sangat bernilai dan bermartabat tinggi, luhur. Karena apa? Karena dalam perspektif kosmologi Buddhis, misalnya kan umat Buddha itu konsep Buddhis itu mengajarkan kehidupan ini suffering, duka, penderitaan kan. Selama masih belum lenyap keinginan, tanha itu keinginan, nafsu, desire, passion gitu ya. Selama itu pula dia akan terus daur ulang proses samsara yang dikenal sebagai tumimba lahir, kelahiran kembali berulang-ulang seperti itu. Dan dalam proses berulang-ulang kelahiran ini ada tingkatan-tingkatan kehidupan gitu ya, alam kehidupan yang dari Candi Borobudur dari bawah sampai ke 9 tingkat sampai ke stupa yang paling atas gitu, itu menggambarkan tentang proses perjalanan kehidupan suatu makhluk. Dan tengah-tengahnya manusia kan, strategis sekali manusia sebenarnya bisa turun ke alam-alam yang lebih kehidupan yang lebih rendah dan ke alam yang lebih tinggi lagi, itu ke alam Brahmana yang lebih tinggi. Nah, untuk menjadi manusia terakhir sebagai manusia ini kalau menurut budaya sangat sulit, jarang sekali orang kita terakhir lagi sebagai manusia. Nah, karena itulah kelahiran sebagai manusia kita anggap sebagai sesuatu yang sangat berarti. Ya. Sudah dikasih kesempatan lahir sebagai manusia, ya kenapa harus disia-siakan gitu kan? Nah, kehidupan sebagai manusia itu begitu luhur dan kelahiran sebagai manusia tidaklah mudah. Basis dari kelahiran sebagai manusia yang moralitas, sila, ya, hidup bersila, ya, bermoral sebenarnya dengan tingkah laku yang baik. Di antaranya tadi yang nanti pada wera maning sikap kadang yang tidak membunuh, tidak berbohong, tidak mencuri, tidak seksualitas yang yang salah, dan makan minum yang memabukkan. Itu basisnya, basicnya gitu kan. Dengan sila akan tertata pikiran, kesadaran. Nah, menatap pikiran dan kesadaran ini prakteknya lewat meditasi. Nah, jadi meditasi akan terbangun kalau silanya bagus, moralitasnya juga dipraktekkan bagus gitu. Karena itu akan dalam meditasi kan banyak melakukan kesalahan, moralitas tinggal 25%, zaman edan gitu ya. Moralitas tinggal 25% itu harus itu keterlaluan gitu ya. Kalau saya sih bilang masa sih 25% kita moralitas. Nah, transformasi terhadap kesadaran jadi lebih memungkinkan. Jadi sebenarnya itu yang dimaksud Buddhism sebagai ilmu batin, inner science ya, mengolah batin supaya tercermin bagus. Nah, tapi kan persoalan HAM ini kan persoalan yang ada di luar gitu ya, di luar batin manusia kan. Misalnya kalau kebebasan beragama ya terjamin, berarti kan ada sarana yang memungkinkan orang melakukan ibadahnya, keyakinannya kan. Nah, persoalan HAM kita ini, persoalan hak asasi manusia itu kan persoalan ini gitu ya. Jadi kalau bicara tentang agama kan enak-enak aja, kita bagus-bagus saja gitu ya. Kalau bicara transformatif, batin transformasi ini ya. Tapi kalau HAM kan bersifat historis, bersifat empiris, dan harus ada advokasi gitu kan, perjuangan itu membela sarana kehidupan kita supaya kehidupan beragama kita memungkinkan. Nah, prinsip advokasi pembelaan ini
kalau di dalam komunitas Buddhis yang ada di Indonesia mungkin belum terlihat, mungkin belum terkena diskriminasi barangkali gitu ya. Kalau terkena diskriminasi baru dia berontak bergerak kayak gitu ya. Tapi kalau di negara lain ya bisa aja terjadi, atau bahkan di negara Buddhis sendiri misalnya minoritas Muslim di Myanmar kayak begitu kan. Tapi yang biku yang itu sudah itu tidak sejalan dengan Buddhism, sudah ada kantor lagi gitu. Itu persoalan real, persoalan sosial, persoalan politik yang sebenarnya ini juga menjadi tugas beragama, karena kalau sarana nggak memungkinkan yang tadi kita terjamin di dalam rumusan 3 generasi HAM itu, ya kehidupan beragama kita juga jadi memungkinkan. Kalau misal hak sosial, hak ekonomi, hak budaya tidak ada, ya bagaimana seorang penganut beragama menjalankan keberagamaannya? Kan ada ibadah, ada ekonomi yang perlu juga. Nanti Buddha mengatakan ekonomi harus bagus baru bisa beragama gitu kan. Nah, kalau itu jadi perjuangan HAM ini adalah perjuangan menyangkut sarana-sarana yang memungkinkan potensi diri kita jadi tumbuh dan jadi berkembang seperti itu. Apalagi zaman sekarang HAM tumbuh dalam berbagai generasi seturut dengan perkembangan zaman kan. Jadi artinya juga orang agama juga harus melihat tanda-tanda zaman, harus melihat peristiwa-peristiwa terjadi dalam perkembangan zaman ini, bukan seperti di dalam suatu Ragunan gitu, binatang gitu ya, taman agama gitu kan, gue pada meditasi di sana, orang lihat dari itu ya antang-antang aja seperti kayak begitu kan. Tapi mana ada orang mau pergi meditasi ke hutannya sekarang mana ada, udah erosi, udah abrasi, udah apa kayak begitu. Jadi memang ini yang menjadi gugatan yang menjadi goncangan juga, yang harus menjadi orang Buddhis juga kalau menurut saya harus melek gitu. Enlightenment, pencerahan Buddha itu artinya juga keterlibatan sebenarnya. Ya, tapi kan keterlibatannya ini suka dipotong, nggak pernah kedengaran gitu kan. Nah sekarang tumbuh di dalam Buddhis kontemporer, English Buddhism, Buddhis yang terlibat di dalam persoalan-persoalan sosial politik dan juga soal-soal lingkungan. Di Thailand juga banyak juga pejuang-pejuang lingkungan dari para biku ya, Dalai Lama juga secara politis juga gitu ya, secara politis karena politik bagian dari perjuangan martabat manusia dan martabat budaya dia juga. Tibet yang serang dari invasi sama Cina dan lain-lain seperti kayak gitu. Jadi kalau di lingkungan Buddhis Indonesia saya kira sih memang belum berasa gitu, mungkin dia belum diapa-apain barangkali juga kan ya. Tapi kalau sudah di kelompok-kelompok yang lain, mereka juga nanti akan mencari lagi tuh, mempelajari Buddhismnya sendiri untuk bisa dikontekstualisasikan seperti kayak gitu. Nah, Engage Buddhism ini yang berkembang secara humanistik, ya kayak Yayasan Buddha Cici misalnya gitu kan, terlibat di dalam persoalan-persoalan penderitaan manusia ditafsir sebagai bukan individual, tapi social suffering, penderitaan sosial, cause, efek, sebab akibat bukan karena tanah di dalam diri kita, tapi desire, keinginan kita ini bisa timbul dari mana? Apa dari batin kita sendiri? Kan enggak. Kita keluar udah ada supermarket, kita keluar udah ada mall, kita keluar udah apa, itu yang menjadi tantangan kita juga, bahwa sebab-sebab sosial kondisi lingkungan mempengaruhi kita. Saya kira generasi HAM ini menjaga rambu-rambu untuk memungkinkan kalau dalam Buddhism saya katakan realisasi kebudahan gitu ya. Potensi kebudahan kita bisa tumbuh dan berkembang karena pengaruh lingkungan, kondisi, perkembangan zaman, budaya ya sangat menentukan sekali. Ini bukan lagi zaman Buddha 2500 tahun yang lalu yang relatif cuma kekuasaan seorang raja aja gitu kan ya. Baik buruknya itu, jahat ininya diserahkan kepada seorang raja, kemudian raja dikasih prinsip-prinsip moral supaya bisa memerintah secara baik, tapi kesalahan tidak ya. Absolutisme itu sudah dibongkar sejak generasi HAM pertama, revolusi Perancis, dan sekarang dunia bergerak ke arah demokratisasi, ke arah seperti itu. Ya saya kira kalau dari agama, kita kalangan agama ya harus bisa memperhatikan situasi seperti ini, zaman ini. Jadi bisa katakanlah gimana membaca agama secara kontekstual. Saya kira itu dulu.
bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, Pak Joe di sana. Satu kalimat ya Pak. Berarti kalau dalam Buddhis itu sarana yang bagus itu berbanding lurus dengan meningkatnya hak asasi manusia. Kira-kira begitu ya Pak. Nah yang kedua, Pak Guru Siswana akan menjelaskan bagaimana pandangan penghayat kepercayaan tentang hak asasi manusia. Nah, penghayat ini yang paling menderita kalau ngomong tentang hak asasi manusia. Silakan Pak Gus Ruslan. Baik, terima kasih. Selamat malam. Ini sebagaimana disampaikan tadi Bu Lucy, memang masyarakat penghayat kepercayaan itu memang masih banyak terdiskriminasi ya. Cuma ya sekarang secara tahap berusaha untuk memperoleh hak-hak dan kesetaraan. Nah, kenapa sebetulnya masyarakat kepercayaan lebih banyak didiskriminasi ataupun di stigma negatif? Memang kalau masyarakat umum kan memahaminya banyak yang menggambarkan bahwa penghayat itu kan orang animisme, dinamisme itu ajaran nenek moyang dulu gitu yang masih mengenal Tuhan gitu kan. Itu kan yang terstigma, bahkan di penulisan sejarah pun seperti itu. Nenek moyang bangsa Indonesia menganut ajaran animisme, dinamisme kan gitu. Kemudian dianggap juga primitif, itu ajaran primitif gitu kan, sehingga orang ya berusaha menjauhkan diri dari ini kan, bahkan ingin tahu itu tidak ada kan terhadap kepercayaan. Kemudian ada yang menganggap wah itu gabung-gabungan agama tuh jadi aja kepercayaan gitu kan. Kemudian ada juga selalu dikaitkan dengan dukun, hati-hati orang kepercayaan itu dukun, jangan didekati nanti kamu disantet gitu kan. Selalu itu yang stigma yang ada di masyarakat. Kemudian yang terakhir ada yang disebut wah ini aliran sesat. Setiap kelompok keyakinan yang disebut sesat itu pasti ditimpakan itu aliran kepercayaan. Padahal walaupun dia sumbernya dari Islam, dari apa gitu ya, pemahaman Islam yang salah misalnya, larinya gitu, aliran kepercayaan, aliran sesat. Nah selalu kita jadi korban gitu ya. Nah yang positif zaman Orde Baru itu bukan agama. Nah zaman Orde Baru ya sedikit diangkat. Wah ini memang bukan agama, ini hanya budaya saja. Makanya masyarakat kepercayaan selalu ngikut di mana kebudayaan berada. Waktu kebudayaan digabungkan dengan pariwisata masuk pembinaannya. Kementerian Budaya dan Pariwisata ini kita mau dijual atau mau dipakai? Ya. Begitu masuk ke gabungan dengan pendidikan masuk di situ. Bahkan kalau di daerah-daerah lebih parah lagi, digabungkannya kan gabungkan kebudayaan dan olahraga dan pemuda di mana. Nah, sehingga di daerah itu tidak ada malah seksi atau pejabat yang menangani kepercayaan. Jangan jauh-jauh, DKI saja nggak ada. Baru terakhir ini mulai ada, tapi yang dekat itu kan di kotanya, tingkat kotanya nggak ada. Nah itu gambaran tentang kepercayaan. Padahal sesungguhnya kalau kita jujur, sebelum Hindu Buddha masuk, kita sudah mempunyai sistem keyakinan. Dan itu kenapa logikanya kan gini, apa benar masuk akal nggak orang-orang nenek moyang bangsa Indonesia punya sistem keyakinan? Nah sekarang zaman berbulu kala gitu, di mana kebutuhan hidup hanya untuk makan, tidur, mungkin kan berkeluarga, apa sih kebutuhan? Alam sudah banyak menyediakan makanan berlimpah, ya kan, untuk kebutuhan hidup.
tidak perlu susah-susah, tinggal petik, tinggal ambil gitu. Nah masa seharian mau dipakai tidur? Sedangkan alam kita juga berada di daerah tropis sejak dulu kan, pasti nggak baru-baru berubah jadi tropis, dulunya subtropis kan enggak. Nah alam ini kan sangat lengkap di daerah tropis, dan secara naluri orang itu akan mempelajari alam, mempelajari lingkungan, itu naluri akan begitu, termasuk mendalami dirinya sendiri, sehingga timbul itu pemahaman itu. Beda kalau yang untuk survive, untuk hidup pada setengah mati, memerlukan waktu pasti sedikit kan untuk mengkaji alam dan lingkungan dan dirinya. Nah lalu kita kan banyak waktu, sehingga wajar punya sistem keyakinan yang lebih dulu gitu ya. Nah kemudian istilah agama, kalau kita jujur kita lihat, agama itu di dalam bahasa itu masuk dalam bahasa Kawi, dari agama. Itu singkatan dari Hana. Hana itu ada itu berarti yang ada, berarti Tuhan. Agama itu tatanan atau patokan. Nah sehingga itu patokan Tuhan sebetulnya itu. Jadi semua sistem keyakinan disebut agama, baik yang di Sunda, di Jawa, di Batak, di Bali, di mana-mana agama ada itu. Masuk Hindu, mengajarkan tentang ini, disebut agama Hindu. Datang Buddha, sebut agama Buddha. Datang Islam, sebut agama Islam. Nah kesininya, yang pemilik agamanya sendiri nggak boleh ngaku agama. Bahkan dulu disebut aliran kebatinan, aliran kerohanian. Batin, rohani itu dari bahasa Arab. Gitu, kebalik. Nah sampai sekarang kita tidak disebut sebagai agama, hanya kepercayaan berubah ya, dari kebatinan, kerohanian, kejiwaan, disimpulkan bahwa itu kepercayaan. Nah begitu kepercayaan, aliran kepercayaan, lari lagi pemikiran ke pasar. Dulu yang dianggap stigma negatif. Nah, kenapa itu kita mengatakan itu punya kita? Karena selain kata agama, ada kata tridharma, ada kata tuhagama, ada guru gama, ada negara kata agama kan? Nah, itu bahasa asli di sini. Iya, berarti kan sebenarnya agama itu milik penganut lokal gitu. Nah ini bukti ada di buku-buku tua, misalnya di Siksakanda Karsia, Manat Galunggung itu ada itu yang menjelaskan tentang sistem tatanan agama. Kemudian dalam hal perbedaan keyakinan atau perbedaan agama, zaman dulu tidak ada masalah, berbeda kawin campur gitu ya. Itu saya lihat dari naskah-naskah yang ada, banyak terjadi. Buddha kawin dengan Hindu kawin dengan Sunda dengan Jawa, itu terjadi, tidak jadi masalah. Kalau di silsilah zamannya Ratu Sima itu zamannya Kaliga kan, sama dengan kerajaan Sunda dulu, dari Tarumanagara ke Sunda, kemudian ke Majapahit dan Pajajaran, kan sebenarnya campur-campur agama itu biasa, tidak persoalan. Itu menandakan bahwa ya tingkat pemahaman terhadap sistem kehidupan, sistem ketuhanan udah tinggi gitu. Itu. Ini contoh aja saya ambil dari silsilah pokok ini, Sabana Tunggal yang mendirikan Borobudur kan Sabana Tunggal. Itu anak dari Daralindra dan Indra itu Raja Silendra kan itu. Nah, padahal istrinya itu masih keturunan Sunda dari cucunya Sanjaya gitu. Itu tidak masalah gitu. Kemudian tadi alam juga membentuk karakter bangsa ya. Alam yang keras akan melahirkan karakter bangsa yang keras kan. Daya juang pasti tinggi karena untuk survive dia harus kuat, berjuang, bila perlu kan membunuh gitu. Karena sumber daya terbatas, penduduk misalnya banyak, survive dia kan bersaing. Jadi contoh misalnya anak kecil misalnya kan, kalau dia kan makanan terbatas, orang banyak, makanya di situ melahirkan sistem penjajahan, perebutan, mengambil alih. Nah, beda dengan tanah yang subur makmur. Subur makmur itu pasti tidak akan bersaing kalau itu, dan melahirkan sistem kebersamaan. Nah ini terbukti dalam sejarah yang diceritakan di Bapak Buku itu kan, waktu zamannya Medang Kamulyan kan datang dari Hindu, dipersilakan
silakan berkembang. Tidak punya padepokan, dibangun padepokannya. Belum punya kawin, belum punya istri, dicarikan istrinya. Padahal berbeda keyakinan. Buddha masuk juga tidak ada persoalan, Islam masuk juga tidak ada persoalan. Contoh kerajaan Demak itu kan Raden Tata anaknya Majapahit kan, dia bawa Islam. Raja Majapahit itu kan keyakinannya masih Hindu Jawa lah gitu ya. Dibangun kan itu padepokannya, tapi pada akhirnya apa? Malah diserang. Nah, dalam sejarah Majapahit diserang Demak, Kerajaan Galuh diserang Cirebon, dibantu Demak. Kerajaan Pajajaran hancur juga diserang Cirebon, Banten, dibantu Demak. Nah, kenyataannya justru yang sistem agama lokal ini yang diserang, dihabiskan. Nah, untuk bertahan bagaimana? Ya akhirnya ada yang mengasingkan diri, jadilah masyarakat Baduy misalnya. Ada yang di Tengger, ada yang di kamu sekarang yang jadi Kampung Naga di Tasik, banyak daerah-daerah terpencil yang dulu susah dijangkau, sekarang kan udah mereka bisa dijangkau dengan benar. Tapi dulu terpencil untuk bertahan dengan mempertahankan semuanya. Nah, sebagian kan mengasimilasi, mengadopsi, ya sudah, nggak apa-apa ngaku, tapi di dalamnya campur gitu ya. Makanya di kita sebetulnya kalau diteliti tidak ada yang murni. Keyakinan agama itu pasti beda-beda, pasti campur-campur dengan nilai lokalnya. Nah, jadi kalau digambarkan kan misalnya ini agama Nusantara taruhlah, kemudian masuk Hindu, ada yang Hindu murni, ada yang campuran ya, Hindu sama agama Nusantara. Masuk lagi Buddha, ada yang Hindu Buddha, ada yang Hindu Buddha Nusantara, Hindu Nusantara, ada yang gabung juga. Ada itu pasti, itu yang disebut sinkretisme gitu kan. Nah itu yang melahirkan tadi Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana dan Pemengruang. Berbeda-beda satu itu, Ika itu kan itu, Tunggal Ika kan, jadi satu itu. Nah itu yang mana? Masuk ISIS. Tanhana dan Pemengruang. Ya kan, Bhinneka Tunggal Ika, Tandharma, Tanhana dan Pemengruang. Jadi bermacam-macam satu itu. Tidak ada kebenaran yang dua, artinya gitu. Jadi kalau kebenaran itu ya satu gitu. Nah, makanya seperti itu. Kemudian masuk Islam, sama. Ada yang Islam murni mungkin, tapi kan segelintir yang murni, tapi ya gabungnya kan yang lebih banyak sebetulnya. Kalau tanya orang NU, misalnya kita lihat NU, apakah mencerminkan Islam sana yang asli? Enggak. Islam Nusantara. Karena di dalamnya banyak sisi nilai milik kita. Dan kenapa kita tidak terjadi peperangan agama yang besar-besaran? Ya karena tadi Allah membentuk karakter manusia Indonesia itu tidak mengkonflik. Tadi karena alamnya yang subur. Jadi berusaha ada perbedaan itu berusaha diharmonikan gitu. Walaupun akhirnya mungkin secara kacamata wah jadi sinkretisme misalnya dari sisi keyakinan. Tapi ya apa salahnya sinkretisme kalau mau membawa kebaikan kan gitu. Nah itu yang terjadi di kita. Sekarang kenapa ribut? Ya karena paham yang asli di sana mau diterapkan di sini ya jelas konflik terjadi. Dulu juga gitu kan waktu agama Batak habis itu kan karena Padri sama Imam Bonjol itu mau diterapkan sistem ajaran yang asli dari sana. Konflik, hancur kan, yang aslinya habis. Nah yang sama zamannya wali-wali juga tadi Majapahit diserang itu karena ingin menerapkan yang asli dari sana. Tapi kalau yang diharmonikan kan berjalan, yang disinkretiskan. Jadi seperti itu kalau proses keagamaan. Nah kemudian selain itu akibatnya kan kalau menurut report GAD itu kan muncullah kelompok-kelompok ini mah abangan, ini mah santri, ini mah kiai kan kategorinya. Nah abangan itu kan tadi yang orangnya daripada mengungsi jauh-jauh juga kan belum tentu ini dia udah masuk aja nggak apa-apa ngaku Islam kan. Tapi tadi keyakinannya nggak di situ sehingga
ya banyak lah, sholat juga mungkin nggak pernah gitu, masjid juga mungkin sekali-sekali aja gitu kan, tapi nggak punya Islam gitu. Nah, kalau yang santri jelas santri ya, dia lebih ini ke agama. Tapi di si santri ini pun nggak ada nilai-nilai lokal yang diserap juga. Contoh yang NU tadi, NU kenapa masih boleh bekal kemenyan, misalnya masih boleh berkunjung ke kuburan, itu kan kalau nilai sana kan nggak boleh. Ya karena mungkin di Ponegoro-nya gagal, Pak. Jadi itu, kemudian ada yang kelompok priayi. Nah, priayi itu juga sama. Walaupun ini hidup di kesultanan Islam, tapi kan keyakinannya lebih besar di lokalnya. Dan itu yang membawa pada akhirnya misi supaya penghayat bisa hidup, masuklah ke konstitusi yang ketua BPUPKI itu kan Raden Rajiman, Dr. Rajiman itu kan orang Keraton, dia jadi ketua. Kemudian ada Mr. Wongso Maturo, Mr. Wongso Maturo itu orang kaya. Ada juga Mr. Supomo, ada Mr. Iwa Kusuma Sumatri, itu semua banyak tokoh-tokoh yang disebut tokoh kepercayaan yang duduk di proses konstituante, proses penyusunan konstitusi yang duduk di PPKI maupun BPUPKI. Nah itulah yang akhirnya mencantumkan pasal 29 karena tadi udah ke kepercayaan. Nah kemudian ya ini kalau ditabelkan kan itu misalnya abad ke-1 itu masuk ada Nusantara, Ibu Sunda, Ibu Jawa, Ibu Bali, Ibu Kahari kan sebagai Islam, Buddhis, Buddha ada campuran jadi makin banyak ya sekarang mungkin di sini udah mungkin ke 16 atau lebih malah kali ini. Makanya di setiap agama masih banyak aliran kan? Karena tadi proses asimilasi gitu. Nah kemudian terkait dengan pandangan terhadap HAM. Ya otomatis pola pandang tentang HAM ini kan sangat terkait dengan pemahaman dan pemaknaan tentang hidup dan kehidupan gitu ya. Jadi yang ini melandasi sikap hidup dan tatanan dalam kehidupan kepenghayatan. Nah kalau ditelusuri di semua kelompok, semua aliran yang disebut sekarang kepercayaan, penghayat kepercayaan maupun agama-agama lokal ini pasti prosesnya mengalami seperti ini. Ada proses angkantara Indumadi, yaitu proses untuk penggalian diri dan pemahaman asal usul hidup dan kehidupan gitu ya. Dari mana kita mau kemana kita, apa tugas hidup kita kan. Itu kemudian ketemulah pemahaman tentang manunggaling kaulo Gusti gitu ya. Nah dari itu muncul kemudian, berarti tugas hidup kita itu adalah apa? Yaitu membangun rohana, jadi mensejahterakan kehidupan dunia. Ini hampir sama dengan di Islam kan rahmatil alamin. Ini di kita di sistem lain. Nah sebagai contoh, jadi kalau HAM di kita ini bukan hanya hak asasi manusia, jadi hak asasi makhluk hidup. Jadi bukan hanya manusia aja yang punya hak asasi, pohon, binatang, bahkan yang disebut makhluk gaib di keyakinan lokal itu ada dan punya hak juga gitu. Ya, kenapa misalnya begitu melahirkan sistem atau adat yang kalau mau selamatan dulu, terus ada misalnya bakar kemenyan atau apa gitu ya. Itu kan dalam bakar kemenyan itu sebenarnya bukan maksudnya untuk menyembah roh gitu, enggak, sebenarnya itu nanti saya ini kan. Nah dari Sakandara Paranindumadi itu ketahuan bahwa di dalam diri itu ada 3 unsur, ada lahir, ada batin, ada insun. Nah lahir kan ini wujudnya, batin ya ini yang menggerakkan ya, daya gerak, dan insun kan itu yang punya kemauan. Ini tangan dengan geraknya ini mau dipakai mukul, mau dipakai ngelus kan tergantung insunnya. Nah insun ini yang harus dijaga agar sampai jangan sampai nanti pada waktu udah tugas hidup selesai terus nggak bisa pulang. Nah kemudian dirinci lagi, lahir ini apa sih, dari mana sih?
melahirkan, oh ternyata dalam hidup kita kan bernapas, keluar masuk, oh berarti ada saripati angin menjadi tubuh ini gitu. Terus kita minum, ada masuk, ada keluar, masuk keluar. Berarti ada saripati air yang ada dalam tubuh, yang bentuk tubuh ini. Terus kemudian yang kita makan kan semua ini hasil dari bumi, ini saripati bumi. Kita makan ampasnya kita buang. Berarti ada saripati bumi yang masuk menjadi wujud. Kemudian satu lagi, oh ada, ternyata badan kita panas. Dideketin kok, oh ada juga yang dibuangnya dari bapaknya misalnya kan. Wajo ngeluarin panas, berarti ada yang dibuang. Tapi ada yang masuk kan, masuk lewat makanan yang dimasak, lewat matahari sinar menyinari kita. Berarti ada saripati api yang masuk dalam tubuh. Makanya melahirkan apa yang disebut dulur papat. Jadi dulur papat itu maksudnya air, api, angin, dan bumi yang menjadi wujud ini. Nah, lebih jauh, makanya melahirkan adat menghormati 4 unsur itu. Sehingga ada yang melahirkan misalnya tata cara ruat bumi, ada tata cara ruat cair, kalau di Sunda atau ruat air, ada larungan, itu kan pada dasarnya penghormatan. Karena ternyata diri ini yang mengangkat kehendak si Insun ini kan. Insun punya kehendak kan yang nganter ini. Nah, itu dari sisi lahir. Dari sisi batin, kok kita bisa ngomong, kok kita bisa mendengar, seperti apa sih daya dengar, seperti apa sih daya lihat. Kan itu batinnya itu, nggak bisa dijabarkan. Jadi dari mana? Oh dari kuasa Tuhan. Makanya ada kuasa Tuhan di dalam tubuh ya, jadi batin kita. Nah, yang ketiga si insunnya sendiri ini dari siapa? Dari mana sebetulnya? Dulu waktu di kandungan, waktu lahir kan kita tidak tahu apa-apa. Tapi karena pengalaman hidup, jadi mengetahui alam dunia, jadi punya kemauan, punya keinginan. Nah itu kan keinginan dan kemauan itu kan pengaruh dunia. Jadi siapapun akan percaya namanya bayi pasti suci. Sehingga kalau di pemahaman kita, kalau lihat juga termasuk membaca buku-buku kuno. Jadi tujuan nanti kalau sudah meninggal itu bukannya ingin ngejar surga enggak. Karena kalau keinginan hati setelah mati itu, misalnya perempuan cantik, laki-laki gagah, ya kan? Makanan yang serba ada, itu kan duniawi, materi duniawi. Berarti kan, berarti nggak bisa pulang ke asal gitu ya. Nah kita mempelajarinya bayi kan tidak tahu apa-apa, tidak ingat apa-apa. Nah kembali suci itu kalau pulang harus kembali suci karena asalnya juga suci. Ya tidak ada apa-apa lagi. Makanya mungkin di Buddha ada kesamaan nirwana. Nir itu kosong, wana itu tempat yang kosong, tidak ada apa-apa. Gitu. Hampir sama dengan di Buddha. Jadi tujuannya itu ke situ, bukan ingin surga kalau di orang di keadaan kita. Karena kalau menginginkan satu kenikmatan yang duniawi, artinya belum kembali ke asal. Makanya ada yang bekas orang hidup belum bisa balik karena masih banyak keinginan, mungkin saja dia mencari surga kalau kira-kira. Nah itu di sistem keyakinan kita berbeda di situ. Jadi tujuan mati itu dan proses kematian itu adalah proses keluarnya yang hidup karena si lahir ini sudah tidak bisa menampung hidup. Apakah karena rusak jantungnya, apakah karena rusak paru-parunya, bagaikan radio gitu, atau TV kan ada salah satu komponen utama yang rusak kan tidak jalan. Lampu ini misalnya ada yang putus belum pasti mati. Tapi kan listriknya, energinya kan ada listriknya, strumnya kan ada. Nah ini juga sama di dalam kehidupan juga. Meninggal, ya ini tidak mampu menampung hidup, ya keluar gitu. Nah untuk keluar ini kan seharusnya kembali ke asalnya, sebagaimana lahir. Yang asal saripati air kembali ke air, asal saripati bumi kembali ke bumi, asal angin kembali ke angin. Itu harus dikembalikan semuanya. Jangan sampai tidak diterima oleh bumi. Misalnya kan banyak kejadian orang meninggal udah puluhan tahun masih juga belum hancur kan. Nah itu menimbulkan itu. Nah, harusnya kembali semua daya dengar, daya lihat, daya bicara itu semua kembali ke kuasa Tuhan.
ingsunnya atau sang akunya harus kembali ke Tuhan, ke yang maha suci, bukan di pinggir lagi, bukan di sisi Tuhan. Manunggal dengan Tuhan itu sistem keyakinan, karena asalnya dari Tuhan. Nah kemudian kenapa misalnya kita dalam hidup banyak keinginan dan akhirnya kadang-kadang nggak bisa mengendalikan diri kan, main perempuan misalnya, main korupsi atau apa, itu kan sebenarnya dorongan nafsu dari lahiriah. Nah dari mana itu datangnya? Kalau di ajaran yang lain mungkin dari setan, digoda atau apa gitu kan. Kalau di ajaran lokal tidak menyalahkan yang unsur luar, itu nafsu itu datang dari diri sendiri. Dari diri sendiri dari mana? Ya dari 4 unsur tadi. Air, api, angin, bumi itu mempunyai sifat negatif dan mempunyai sifat positif. Kayak daya juang untuk meningkatkan diri kan itu positif. Tapi ingin menguasai dengan semena-mena itu kan negatif. Nah, itu dari 4 unsur ini. Kalau nggak percaya, ya jangan minum, jangan bernapas, jangan makan. Pasti tidak akan ada nafsu apa-apa kan? Ya kan itu intinya. Nah, jadi itu yang ada di dalam pemahaman pengkajian diri. Nah kemudian kita yakin karena setelah mengkaji diri, bahwa ternyata ada juga makhluk lain yang tidak berwujud, gitu ya. Pemahamannya tadi yang tidak berwujud itu tadi ada yang karena pernah mengalami alam lahir kemudian meninggal belum bisa kembali, sehingga ada di pohon, ada di sungai, ada di mana gitu ya, ada di rumah kosong misalnya. Itu mungkin ada juga yang makhluk yang memang sejak awal tidak pernah mengalami alam lahir. Nah di dalam tata cara upacara ritual itu di ajaran-ajaran lokal itu ada suka disinggung. Jadi sebagai contoh di Baduy, kalau lagi upacara julid setan ya, silakan hadir tapi jangan ganggu, silakan masing-masing saja. Jadi disambat, artinya ditegur, ya, disapa, gitu, tapi tidak disembah. Gitu. Nah, sebagaimana juga dalam ini, dalam misalnya mau nanam padi, kenapa suka ada upacara dulu misalnya kan, bukan ada sesajen. Itu karena di dalam pemahaman kita tadi semua kan ketuhanan, jadi semua keunsuri oleh unsur Tuhan, termasuk tanah. Tanah dulu kita dikayakan kita hidup tanah itu, walaupun cara hidupnya berbeda, tapi dia hidup. Kalau tidak hidup, apa yang ditanam tidak akan hidup. Kan? Nah, sehingga di situ melahirkan, oh ada tata cara amitsun. Kadang-kadang kan digambarkan untuk memudahkan, oh ini Dewi Sri misalnya untuk padi atau Sunan Ambu untuk tanah. Kalau di situ, itu hanya menggambarkan bahwa di situ ada unsur hidup. Nah, tata krama mengajarkan supaya mimpin amit ngalap mendak gitu kalau kata Sunda kan. Jadi ya ada tata krama untuk izin menanam ataupun menuai. Nah itu dilakukan dalam tata cara itu. Nah kemudian itu tadi yang nanam padi mau panen, terus kemudian juga dituangkan dalam tata cara perkawinan, tata cara kematian, tata cara kelahiran, kan? 7 bulan, 3 bulan, 7 bulan, 9 bulan misalnya. Itu tata cara yang ritual yang terkait dengan kehidupan yang berasal dari pemahaman kalau hidup dan kehidupan. Itu dari asli sih. Saya pernah ditanya sama tetangga, kalau mengenai cara meninggalnya gimana, cara merawat? Loh yang dilakukan sekarang itu apa mau cara Arab? Kan enggak cara situ. Kenapa diiketannya ada 4 misalnya kan? Diikat. Itu menandakan bahwa pada dasarnya hidup itu diunsuri oleh 4 unsur. Makanya ikatnya 1, 2, 3, 4. Nah itu artinya 4 unsur lah yang jadi